kayaknya aja. Welcome to Airplay 2021, tapi ini BTS. Jadi kenapa sih kok kita akhirnya kepikiran bikin Airplay? Cikal bakalnya itu apa? Nah, Airplay sendiri itu adalah pengganti Earfest sebenarnya. Jadi di Himahi itu dulu ada proker namanya ER Festival. Tapi karena pandemi, kita juga nggak bisa berkumpul yang terlalu banyak orang, terus kita nggak bisa bikin konser besar. Akhirnya kita kepikiran untuk bikin Airplay. Lalu tema sendiri dari Airplay itu namanya Discovery of the Future. Maksudnya apa sih kok Discovery of the Future? Maksudnya adalah kita ini berada di masa bersiap untuk ke masa depan gitu. Karena teknologi ini bakalan jadi alat untuk masa depan kita. Apa-apa semuanya bakalan jadi teknologi sebentar lagi. Jadi ya akhirnya muncullah Airplay 2021 ini. Event Airplay kali ini Yo, aku mikirnya dia di nyanyi sama Budi. Nyanyi di sini nih. kali ini Airplay di Iya, yang bass di situ. kita syuting Video. scene Budi apa? Scene band. Enggak. Dao. Kita syuting teman-teman. Earfest tuh sebenarnya Airplay. dikoreksi ya Pak. Ini harus masuk media. Airplay itu sebenarnya acara yang bisa gantiin Earfest ya, yang dimana Earfest ini tuh sebenarnya kan acara perayaan Disnatalis HIWMM gitu, buat ngerayain hari jadi, hari ulang tahunnya HIWMM. Nah, sedangkan karena kita lagi di posisi kayak gini, lagi pandemi, lagi corona, terus kan segala aktivitas kita tuh dibatasi, apalagi kita pengen bikin pentas seni atau acara-acara musik itu kan sangat dibatasi dan susah banget gitu untuk dapet izinnya. Jadi kita dari teman-teman kesenian Himahi itu buat konsep baru yang baru tahun ini ada, jadi namanya Airplay gitu. Jadilah short film gitu deh, buat biar kita tetap bisa ngerayain gitu kalau ngerayain Disneyland HIWMM. Halo Bapak. Oh ya. Kerjaan kayak gini berat. Ngomong. Kalau anak pun timbul aja. Hari ini adalah shoot scene 3 di Blue Sky. Emil, Kamera. Hujan dan kamera roll. Untuk Airplay sendiri mungkin dari Airplay ini proker dari kesenian yang notabene pengganti dari Airfest. Kalau aku lihat-lihat sih untuk Airplay kali ini cukup menyita waktu, cukup menyiksa banyak otak, sangat-sangat menyiksa. Tapi di balik itu semua mungkin adalah nanti pelajaran yang bisa saya ambil. Astagfirullah. Adalah nanti pelajaran yang bakal saya ambil sebagai editor. Terutama terima kasih kepada Mas Nabil dan lain-lain, Mas Boy, Mas Us yang udah memberikan saran atau langkah gimana biar footage itu bagus, gimana biar setiap scene itu jadi bermakna, jadi ada isinya, biar orang itu nonton nggak cuma sekedar nonton, tahu apa makna dalam video tersebut. Ya.
Airplay itu SDM dari panitia Airplay sendiri ini agak kurang gitu. Jadi kayak kelabakan, semua orang itu sudah punya double job sendiri-sendiri. Jadi kadang ada yang megang kamera, ada yang megang lighting. Jadi satu orang ini kerjaannya jadi double-double. Terus yang kedua, alatnya juga kita ya alat seadanya, tidak yang terlalu besar juga. Kendala dana juga, ya itulah pokoknya. Terus kendala apa lagi ya? Talent-talentnya sih aman-aman aja, talent-talentnya gampang dihubungi juga. Masalah lebih ke ini sih, perizinan tempat kayak gitu-gitu tuh lebih sulit gitu. Apalagi kalau misalnya kita izin-izin di tempat-tempat itu kan ada jam-jamnya, sedangkan kita ini baru awam juga dalam proses pembentukan video Airplay ini. Jadi kita lebih kurang untuk bisa apa namanya? Mengforsir, bukan mengforsir, apa sih? Lupa tuh Ki. Apa ini? Mengefisiensi waktu dengan baik gitu. Jadi kayak kita lebih molor, sering molor. Terus apalagi hari pertama itu kita benar-benar chaos karena kita nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti proses syuting itu kayak gimana. Terus banyak yang masuk ke set, akhirnya terjadilah chaos itu. Itu day 1 sama day 2 sih. Parahnya di situ. Kendala dari awal ya, dari praproduksi kali ya. Dari praproduksi itu menurutku karena ini pertama kali ya kita bikin kayak gini gitu, apa konsepan yang baru, proker baru kayak gini untuk menggantiin proker sebelumnya itu Airfest itu. Jadi praproduksi menurutku kita masih apa ya, karena jam terbang terus kita bukan anak film, kita apa ya, masih bingung buat harus apa di praproduksi itu, kita harus siapin apa aja, terus apa yang dilakuin di praproduksi, mungkin kita masih banyak miss di praproduksi sih. Nah setelah itu di produksi, karena jujur aja aku sendiri sebenarnya bukan anak film ya, kayak Airplay ini salah satu cara aku untuk belajar, untuk terjun langsung gitu di dunia perfilman gitu. Jadi banyak belajar juga sih di pas produksi ini, diajarin sama teman-teman yang keren banget, yang apalagi teman-teman di belakang kamera yang saat ini. Terima kasih. Terus itu sih karena jam terbang ya mungkin. Jadi aku nganggapnya sebagai director sendiri, proker ini tuh buat belajar gitu. Jadi sama teman-teman dari kesenian lah semuanya juga, sama yang emang benar-benar belum pernah terjun ke dunia perfilman itu, jadi proker ini itu juga jadi ajang buat belajar sama-sama sih, berproses sama-sama gitu. Terus setelah produksi apa ya, mungkin karena pasca produksi yang menurutku susah karena dalam artian belum punya pengalaman, jadi ada beberapa kesalahan yang mungkin baru ketahuannya itu di setelah produksi itu, mungkin pas lagi editing atau pas lagi ngecek footage atau apa sih, itu sih. Tapi aku yakin kayak kita semua ini udah berusaha semaksimal mungkin sih. Mungkin buat kendala sama tag Airplay ini, aku merasakan bahwa kurangnya koordinasi satu sama lain, masih apa ya, riwah lah bahasa Jawanya itu, kayak saling semrawut satu sama lain, belum ada kesadaran satu sama lain. Semisal itu kita dari praproduksi, dari produksi dan pasca produksi itu berkesinambungan baik dan semuanya runtun dengan benar, insya Allah bakal lancar. Tapi ya mungkin permasalahannya itu sih, dari praproduksinya sudah banyak yang miskomunikasi satu dengan lain, apalagi waktu produksi. Jadi buat pembelajaran lah buat tahun depan, semisal ada Airplay, tapi nggak usah sih, tolong nggak usah. Buat kesenian jangan ada Airplay, yang lain aja. Ini AOG enggak. Sing awe ilingake ojo padha turu sore.
cara ngatasinnya waktu itu aku sama DOP itu improve ya selama syuting. Mungkin ada shot yang kita lupa atau mungkin pas di lapangan itu nggak terlalu susah dilakuin sama yang aslinya di skrip itu. Aku sama DOP itu kayak langsung improve aja, mending aku ngomong kayak DOP, gimana ya DOP, mending kita improve aja ganti ke kayak gini gitu. Terus selama di lapangan kan juga editornya juga bareng kan, ada editor juga di situ, jadi kita improve-nya tuh bener-bener di lapangan gitu. Pas brainstormingnya tuh langsung di lapangan buat improve-nya biar besok pas editingnya jadinya kayak gini. Kendala kalau misalnya kita menyelesaikan konflik itu, kita kan setelah syuting itu ada evaluasi, jadi kayak segera dibenarkan gitu loh apa yang salah di hari pertama, hari kedua. Terus kalau masalah perizinan itu, apalagi yang kita harus benar-benar mengefisiensi waktu, itu benar-benar harus time management yang bagus gitu. Akhirnya kita komunikasi lagi sama anak-anaknya, terus kita atur lagi efisiensi waktunya. Bahkan kalau misalnya kita boleh flashback lagi waktu proses syuting airplay itu, dalam satu masalah itu kita nggak bisa mikir lama 1 jam 2 jam tuh nggak bisa, tapi harus lebih kurang dari 5 menit lah pokoknya masalah itu sudah selesai. Jadi mikirnya harus cepat, itu sih. Tamdina mangina si bambang kara jula jula, si bambang kara jula jula, jula jula, sik si batu manikam di bar joget sor mani batam tina mangina si bambang kara jula jula, si bambang kara jula jula, jubla suang ngetenggo lender mamuka penokote ka bolera lere sopo, sik si batu manikam di bar joget sor mani batam tina mangina si bambang kara jula jula, bambang kara jula jula, bolera lere sopo ngale ake Indonesia. Sik si batu manikam di par joget. Kalau terinspirasinya tentu ya terinspirasi dari YouTube Iwan Indonesia juga, YouTube Iwan Dunia dulu juga. Terus ada beberapa video yang bisa menjadi inspirasi airplay, dan ada beberapa yang dari ide pemikiran anak-anak kesenian dan hima yang lain. Yang paling berkesan di lab PAU. Aula astagfirullahaladzim. Yang paling berkesan menurut saya itu di lab BAU. Lab lagi. Menurut saya yang paling berkesan waktu take airplay ini di aula BAU. Karena apa? Butuh waktu take itu juga butuh ide atau butuh gimana biar scene ini tuh menjadi finalnya klimaksnya dari semua hal ini. Ini kan melibatkan dosen-dosen dan melibatkan banyak talent di dalam satu scene tersebut. Jadi itu sih yang menurut saya sangat berkesan. Paling berkesan mungkin yang di ini boleh 2 nggak? Boleh 2. Yang pertama yang di downtown, satu karena menurutku itu keren banget, tempatnya keren, terus talentnya keren. Yang kedua di BAU. Di BAU itu karena kita banyak pakai talent, terus terutama dosen-dosen juga kan. Terus kayak gimana aku ngarahin dosen harus apa itu sebenarnya di sana tuh rada canggung karena takut nggak enakan, padahal posisinya di situ tuh aku sebagai director harusnya bisa ngambil tindakan ini, tapi itu sih dijadiin pembelajaran lagi gitu. Jadi terus emang karena di BAU tuh capek, terus ya itu sih paling berkesan di BAU. Kalau yang paling berkesan, semuanya berkesan ya, tapi yang paling berkesan itu proses syuting di hari
yang waktu itu kita di Begawan. Wah itu parah sih, kayak banyak sekali tabrakan sama pihak lain. Terus habis itu di aula BAU juga kita chaos kan. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah mau mensponsori Airplay, kayak Kamal, Kamera Malang, lalu Outline Malang, Wardah. Terus terima kasih juga kepada Downtown yang sudah mau menyempatkan tempatnya dipakai untuk syuting Airplay. Lalu berterima kasih juga kepada Begawan, apartemen Begawan yang sudah mau menjadikan tempatnya juga untuk tempat Airplay. Lalu kepada editorku tersayang, terima kasih kalian sudah mau mengedit Airplay ini dan meluangkan waktu kalian sebesar itu. Dan terima kasih juga kepada para dosen, kepala prodi Pak Syaprin, karena sudah mempercayakan kami untuk membuat Airplay. Lalu terima kasih kepada pembina Airplay juga, terima kasih juga kepada pembina Himahi. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah turun tangan di Airplay sampai Airplay ini upload. Terima kasih banyak. Hai semuanya. Sekarang adalah hari Minggu dan kita adalah retake karena ada footage-nya kurang dan Itu pakai tali di dalam. Iya. Berarti kita tingkat tinggi, awas jadi kesenggol tinggi pun nggak. Tarik, jatuhnya semua. Rontok. Kalau mau bilang makasih ke siapa, pasti ke semua orang yang udah ikut andil dan membantu proses syuting Airplay sampai editing sampai besok hari penguploadan itu. Pasti berterima kasih untuk semuanya. Tapi yang aku tahu pasti teman-teman inti dari produksinya itu yang udah bekerja keras banget itu nih, teman-teman yang di balik layar nih. Halo, shout out to teman-teman di balik layar. Pokoknya yang nih editannya kayak gini nih pasti capek banget, dimana kita juga lagi proses kuliah kan, nggak libur, kita tetap jalanin Airplay. Terus editan juga banyak. Iya gak, Kim? Editannya banyak kan? Iya. Mantap gak? Stres gak? Gitu sih, makanya terima kasih buat semua teman-teman di balik layar yang terutama DOP juga tuh banyak ngajarin aku banget ke dunia perfilman. Terus demisioner terutama shout out to Evermore. Terima kasih Evermore udah mau bantu-bantu di Airplay juga. Bang Boy, Mas Dwiki, Mas Uus, semuanya deh yang respon nggak bisa aku sebutin satu-satu. Terus talent-talent yang udah mau meluangkan waktunya bisa ikut di Airplay, terima kasih semuanya. Keren semua. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yo prakonco dolanan ing jaba padang bulan padangi kaya rina. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yo prakonco dolanan ing jaba rame-rame kene ake kancane. Langite pancen sumebyarino yo padha dolanan sinambi guyonan.